tapi menarik nih Mon ya. Sebagai Kumiai, itu para Kensusei itu pada minum nggak sih? Oh, minum kok. Mereka bilangnya gini. Iyalah, Kalau bisa mereka. ya, Bukan itu. iya. Biasa kan di wawancara ditanyain. Sake no mimasu ka? Emang ada pertanyaan itu? Ada, bisa isa mo kyo desu ka? Bisa gitu. Sake no mimasu ka? Bisa kayak gitu. Nondemasu ka gitu kan. Iya, ada yang jawab jujur, iya ada yang jawab, tapi ada juga enggak gitu. Gua pada minum gitu. Gua udah tahu. Tapi kalau Mbak ditanyain enggak? B2 enggak. Mereka cuma sake aja yang ditanyain. Mereka tuh yang kenapa harus ditanyain? Gak tahu gue juga, mungkin karena ini kali ya, perusahaannya takutnya nanti nih anak emang gimana ngomongnya, mabok atau apa kali ya. Kalau di gua sih biar ini aja. Kalau di gua tuh kan ternyata perusahaan, tapi maksudnya biar si perusahaan tuh bisa mencocokkan, takutnya biar mencocokkan profil si kandidat sama ini kesehariannya. Jadi si perusahaan tuh tahu cara kalau di tempat gue sih cuma satu perusahaan yang kayak gitu ya, kan sih bodo amat lah ya. Perusahaan ini biar supaya si kandidat ini kalau misalnya kena masalah, gue tahu caranya gimana. Misalnya nih kandidat kan nggak minum sake, tapi kenapa lu minum? Jadi gue nyerang gampang. Oh, lu kan bilang di interview nggak minum gitu. Ada juga gitu. Mungkin atau misalnya dia ya buat masalah karena mabuk kan ya, bisa jadi kayak kan gitu. Bisa tahu ternyata lu kan nggak minum pas interview, jadi kenapa lu mabok? Nggak bisa, biar bisa aja senjata aja gitu. Betul sekali gitu. Kalau gitu mah bohong aja. Iya, ada bohong makanya. Kalau bohong terus bosnya kok tiap hari minum sake, stres apa tiap hari. Iya. Gak juga kayaknya, masuk aja. Ada yang emang suka minum juga orang Indonesianya gitu. Di Indonesia nggak minum, di sini minum. Ada gitu. yang lucunya gini, kadang-kadang ada bosnya yang udah paham nih perusahaan. Ada di perusahaan yang benar-benar dia perhatiin, oh kita mau Indonesia nih kebanyakan kayak begini budaya dia pelajari gini. Gitu. Ternyata pas ketemu orang ternyata kagak gitu. Jadi bosnya, ya buat apa gue belajar? Ada yang kayak gitu juga lah. Kayak gitu. Kok beda gitu? Kok beda? Mohon maaf. Terus gue cuma bilang aja satu. Yateru hito wa yateru kara. Iya benar. Iya, itu suka aku juga omongin gitu kan. Oh, orang Islam di sini tetap minum bir gitu, tapi nggak makan babi. Gimana ya? Udah gitu aja, yateru hito ya. Itu aja yateru hito yateru kara. Udah gitu aja. Udah. Suka ada pertanyaan kayak gitu soalnya. Tapi nggak apa-apa, itu berarti positifnya Jepang udah mulai belajar budaya kita gitu. Ya gitu lah ya, kita alihkan sedikit biar nggak terkesan gibah banget gitu. Dari hati soalnya, maaf. Saya cuma nyimak aja. Kayaknya mereka lagi curhat. Oke, video selanjutnya deh. Cium aja terus bang. Oke. Kenapa you are yang dicium? Ada you? Nggak tahu. Dicium tuh. Lu tau nggak sih? Ini kalau video kayak gini nih, ini harusnya kita ganti backsoundnya lagu Malik, kita bikin romantis aja gitu. Kenapa ke situ ya? Kita bikin backsound ada romantisnya padahal. Kita bikin romantis gitu. Ini kayaknya sering terjadi nih para banyak yang fans. Gue videonya rata-rata gue pernah lihat. Maksudnya pernah kejadian di kehidupan nyata gitu kayak tiba-tiba sering banget lihat kayak gini, apalagi di Akiba. Dulu ya, gue yang salah satu culture shock yang pertama kali gue dapetin di sini adalah ketika main ke Akiba, ternyata bukan anak muda doang yang menikmati itu. Betul. Jadi dulu yang masih ada AKB Cafe ya kalau ada. Itu kan suka di pinggirnya tuh kan ada layar yang suka nampilin konsernya mereka. Betul. Gue kan ketemuan lah sama orang Indonesia lagi ini. Tunggu di Akiba ya, depan AKB Cafe. Udahlah gue tungguin situ kan. Terus oh iya ada konsernya ya. Terus ada bapak-bapak bawa payung di belakang gini, udah tua banget. Ini layarnya gini aja dia. Sampai konsernya beres gini aja. Nggak gerak loh. Sampai teman gue datang nggak gerak gini aja. Sering kejadian. Gue mau dasar. Dedikasi itu sih. Iya. Tapi emang sih kadang-kadang. Apa yang dipikirannya kadang tuh mikir. Kadang-kadang gua ini itu rahasia umum lah yang pikirannya. Yang di Jepang itu kadang-kadang gua tuh kalau melihat budaya pop culture Jepang itu kadang-kadang suka sedikit melenceng dari target market awal kan sih. Apa tuh? Kayak contohnya nih, lu tahu Aikatsu gak sih lu? Tahu. Aikatsu kan buat anak kecil. Betul. Kebanyakan yang main kan bapak-bapak. Oh iya. Itu loh yang kartu yang yang mainan itu yang cewek-cewek karakter iya, gitu. kayak mirip apa ya taunya?
Ya pokoknya game-game gacha gitu juga Iya gue nggak tahu. sih. Pokoknya itu banyak kan ya itu bapak-bapak. Bapak. Jadi gue juga kalau di Akihabara tuh ya, yang nggak kan tempat tahu nggak sih yang main yang gitu nggak sih? Nggak pernah lihat ya? Tahu. Nanti main nggak? Gitu main yuk. Ada gitu. Di Indonesia ada. Kita main Di yuk. Indonesia ada. Di Indonesia ada. Maksudnya gini-gini itu apa? Jadi kayak battle, Hmm. battle lagi mencet gitu. Jadi yang main tuh bukan anak kecil, bukan anak kecil doang, Nah. ada yang seumuran gue juga, maksudnya yang remaja gitu ada, yang sampai tua juga ada, gitu kan di depan yang Ngapain sendiri. gitu? Ya itu main sih kayak main apa sih? Enggak, gamenya ngapain deh? Ya kayak gitu. Ada tombolnya. Ah. Tau kan? Apa sih yang kalau misalnya berantem, kalau yang zaman dulu tuh, zaman dulu kan ding dong. Ding dong iya. Ding dong, Ding dong. Arcade. Banyak kayak gitu. Gitu maksudnya battle-nya itu harus mencet Ya, cepet-cepetan. Bukan battle kayak Street Fighter gitu ya, ada Iya. kartunya apa ntar Iya, kalau nanti misalnya masukin dapat kartunya, iya gitu. masukin kartunya nanti ya Kayak Yu-Gi-Oh gitu. Ya, tapi mirip, kan mirip. cewek-cewek. Iya, karakter cewek-cewek. Oh ya. Cewek-cewek anime itu. Nah itu Kayak berapa? Purikiwa Nah, juga itu, tuh. iya. Itu juga tuh kan yang datang yang Gila, gua nggak tahu lagi. ya lebih baik nggak tahu. Saya juga tahu karena teman-teman saya yang seumuran Seperti itu itu. seperti itu gitu loh. Kerjaan. Ya kayak begini ya model begini. Iya. Tapi kan kayak gini deh contohnya deh. Menurut lo dah ya sebagai yang bikin video unboxing, menurut lo action figure itu target marketnya siapa? Enggak bocil juga. Nggak bocil kan? Enggak bocil juga, enggak yang tua banget juga Iya sih. tergantung. Ya Nih, Mungkin kalau- cewek gue kan kerja di ya perusahaan apa sih satu perusahaan mainan terbesar di Jepang lah. Tapi di Indonesia udah gulung tikar gitu katanya. Oke. Ya itu kalau misalnya untuk yang FSH itu Oke. biasanya tuh yang beli itu kebanyakan itu orang dewasa yang beli karena kan anak kecil nggak mampu beli Iya. itu. FSH kayak gitu. Ya tinggal dibalik aja hurufnya lah gitu ya karena karakter apa karakter Ntar kita superhero. lagi mikir kalau lagi apa gitu. Ya karakter Kamen Rider gitu Oh, gitu. oke. Itu kan nama merek dagang soalnya itu jangan. Oh iya. Ya mirip lah seperti Iya, itu. Oke, gitu. oke. Itu ya jadi tidak heran kalau misalnya ada orang-orang berperilaku aneh seperti ini. Iya, jelas sih. Dedikasinya terlalu tinggi ya, kadang sampai sampai bingung kita ngeliatnya. この番組はアンパットマッサー、トヨタ、ヒットリー、ロンテリアスポンサーの提供でお送りします。 Tapi gua sebagai orang awam nih Aduh. melihat pekerjaan kalian sebagai kumi cinta. Kumi Ai kan cinta. Cinta. Gimana Pak? Bapak bukan narasumber Apa sih motivasi kalian untuk kerja di situ? Gak ada motivasinya. Lebih ke ini sih. Kalau kan kalian menerima kandidat nggak hanya dari Indonesia dong. Ya nggak sih? Enggak, kalau ternyata perusahaan sih, kalau perusahaan lu cukup teratur, biasanya lu dikasih setiap satu negara itu dikasih satu orang. Oh, daerah asal. Dua lah. Satu yang buat satu yang kacungnya, satu lagi yang ini. Iya, Kayak biasanya gitu. gitu, iya. Yang lebih bego aja yang ngikutin ini biasanya kayak gitu patternnya. Oke, gua persempit. Kandidat kalian paling banyak dari mana sih? Iya, Indonesia. Indonesia. Tahu. Maksudnya daerahnya. kalau gue sih disuruhnya awalnya itu adalah berfokus yang ada di Jepang. Ini orang Indonesia yang ada di Jepang. Oh, berarti nggak ada berhubungan dengan LPK gitu kalau dulu ya? Maksudnya LPK yang di Indonesia, Iya. ayo datengin. Bisa, tapi Bisa. harus ikut kontrak dulu, kalau nggak Iya. bisa gitu. Ya, intinya ada lah. Ada, lah. Cuma, tapi iya gitu. ya itu urusan sono. Ya udah, berarti asal. Kebanyakan asal dari mana sih? Kalau kalian misalnya sekilas. Kalau gua asal dari Indonesia ya, Hmm. asal dari Indonesia tetap paling banyak itu Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat mungkin yang paling dikit. Iya. Paling dikit dari mana? Timur. Paling dikit itu Jabodetabek justru. Paling betul. salah satu yang dikit. Makanya gua tuh kalau Daerah semua kan? daerah semua. Makanya gua kalau tiap kali ketemu kandidat Jakarta tuh biasa rada-rada, weh Jabodetabek nih, vibes-nya ada Bro gitu. bro gitu. Tapi kebanyakan sih Jawa Tengah sama Jawa Timur sih. Iya. Banyak. Gaji paling gede, range gaji paling gede itu di pekerjaan bidang apa sih? Gua pernah di bidang scaffolding ya. Itu yang bikin perancah itu. Biasanya kalau semakin tinggi resikonya itu bisa sampai 300.000 ke atas. 300.000. Ya. Aku nggak ada sih. Itu bersih atau kotor? Masih Kotor. Masih kotor. Kalau nggak ada sih, paling kumi Kikai kako, cuman dia di 200-an
gitu. Ya itu 200-an tuh udah 2,5 lah. Ya, 250-an itu iya. udah gede lah. Udah Tapi gede. rata-rata sih 220 udah gede banget. Iya udah sih. gede banget itu. Tapi itu paling tinggi itu 320 padahal itu Tobi tuh. Tapi itu memang dia spesialisasi gedung-gedung yang 30 lantai, Benar, 20 lantai. Kalau udah yang Oh. udah kerjanya susah, ya gedenya Ya, pasti yang gede. mempertaruhkan nyawa ya. Iya emang benar. Iya benar. Ngeri ya. Nah terus kalau kalian sebagai kumiai atau TSK tersangka, Iya sih. kalian punya risiko kerja nggak sih? Ada, Apa? resiko kerja gue tuh paling cuma karena kan kita ngurusin orang ya. Hmm. Resikonya paling ya yang berhubungan dengan attitude sih resikonya sih. Paling mungkin terjadi itu attitude sih. Attitude itu mungkin yang kayak misalnya ketika, Maksudnya berarti attitude kalau misalnya jelek kalian yang tanggung jawab. ya iyalah. Secara nggak Males langsung. banget. secara nggak langsung karena kan Kita karena juga. dapatnya dari kita, protesnya kita pasti Gitu. by natural gitu. Coba kalau magang pasti ke Udah kumiai. gitu. Karena sebenarnya lebih enak ke kumiai sih kalau magang karena kan programnya jelas Jelas. segala macam. Maksudnya Yang program misalnya jelas itu apa? magang. Magang udah 3 tahun. udah 3 tahun, nah itu lu nggak boleh Udah. keluar dari mana-mana. Udah Gitu-gitu aja. Udah di situ aja 3 tahun. Nggak boleh keluar perusahaan, nggak boleh pindah. Iya, jadi Kalau TSK itu, kalau yang Tokpegino itu ya Bisa setahun pindah. bisa pindah setahun Bisa pindah. setahun dua tahun. Misalnya cuma setengah tahun misalnya mau pindah juga bisa. Bisa, Cuman kan bisa. dipertanyakan kenapa Kenapa, alasannya, iya. kenapa milih ini dulu, kenapa nggak langsung ke sana segini. Pokoknya banyak dah kalau gitu. biasanya jadi gini sebenarnya kita tuh kan kayak kalau kayak gue TSK itu sebenarnya kayak headhunter lah kayak ya RW, MP atau gitulah ya nama-nama perusahaan headhunter gitu. Cuma bedanya kan kita untuk bidang-bidang yang lanjutan dari magang. Nah, permasalahan itu kan ya sebenarnya headhunter itu kan nggak bertanggung jawab penuh sama kandidat yang udah keterima karena itu kan jadi tanggung jawab perusahaan. Cuma kadang-kadang kan karena kita yang ngurusin visanya segala macam, makanya mau nggak mau si ini yang ngincernya ke kita. Nanyain ke Beda kita. sama visa engineer. Kalau engineer di Jinkoku itu ya kayak kita ini, itu kan tanggung jawabnya antara kita sendiri sama perusahaan. Jadi Betul. selesaikan aja sama perusahaan. Kita pakai hunter dan ada urusan itu bedanya di situ. Orang-orang yang kalian rekrut tuh baik-baik nggak sih? Enggak, kalau gua ini mungkin ada trauma tersendiri ya. Kalau kayak gua, Apa nih hamnya ini apa dulu nih? Gua pengen dengar dulu dari kalau gua, hamnya ini apa kalau nih? gua mencoba diplomatis ya. Yes. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik pasti gue push, yang buruk ke laut aja Anda. Gitu. Oh dia kan langsung, kalau gue tuh Oh. masih gue bantuin dulu gitu, masih gue kayak Oh, berarti dia nggak bagus jadi. bukan Nggak apa-apa. bukan gitu, lebih condong maksudnya adalah tegas gitu kan, Enggak. maksudnya langsung enggak gitu. Kalau gue tuh masih gue bantu selama dia masih bisa istilahnya bahasa Jepangnya bagus, kalau itu attitude-nya masih oke gitu kan, bisa gue bantuin gitu. Tapi kalau misalnya udah bener-bener udah ya apa Nggak namanya udah ketolong melewati gitu. batas, udah nggak tolong, udah gue lepas gitu. Apa contoh masalah yang pernah kalian hadapi dengan orang Yang Indonesia? paling yang akhir-akhir ini sih baru apa namanya gue di ghosting lah istilahnya kayak gitu kan. Udah Oh, gue bantuin. Itu Seriusan demi Allah gue kesel banget. Astagfirullah. ghosting dalam hal kumiai itu apa? Ghostingnya tuh gini, jadi kan gue udah nawarin kerjaan. Dia ambil dong, dia isi segala macam lah. Iya. Gue akhirnya gue bantuin untuk wawancara pertama nih. Kan gue udah 2 kali wawancara pertama udah oke. Terus padahal gue cuma ngasih apa namanya minta tolong ke dia itu buat ngisi suatu kayak formulir kayak psikotes gitu. Itu tuh dia harus kan ngisinya sesuai dengan gambar yang ada, istilahnya gambar yang ada di situ gitu. Dia tuh isi semua tuh maksudnya dicontreng semua sama dia. Gue minta berkali-kali, gue minta bantu apa namanya, gue minta istilahnya perbaikin lagi segala macem. Cuman iya nanti habis kerja, saya lagi kerja, alasannya kayak gitu kan. Sampai akhirnya karena kelamaan nggak dikerjain, dan akhirnya juga si perusahaan nge-push juga istilahnya kayak apa nih wawancara kedua nih tolong di iniin kan, mumpung misalnya dianya masih tetap kontak gue soal masih kontak nanya-nanyain kayak gitu. Ya udah akhirnya gue coba, ya udah deh setelah wawancara kedua gitu nih lu isi dah tuh nah gitu kan. Akhirnya ke wawancara kedua udah kayaknya orang perusahaannya juga udah mau gitu, udah oke. Gue minta tolong isi aja itu, akhirnya gue istilahnya kan dia udah lolos nih. Si perusahaan ini masih kayak bimbang karena satu hal dia apa namanya nggak boleh ngerokok dalam apartemen. Iya. Oh, disediain apartemennya berarti. Kan apartemen udah disediain emang. Istilahnya ini udah paling enak lah. Apartemen ada, isinya ada, sepeda dikasih segala macem, juga apa namanya gajinya juga lumayan lah ya untuk mengolah makanan kayak gitu kan. Nah itu dia cuma minta tolong tanyain Sar ini apa anaknya kan perokok berat katanya gitu.
ya bisa nggak nanti. Dari mana tahu itu perokok berat? Dia ngomong. Ditulis. Iya dia nanya, ditanya Oh. kamu ngerokok kan, ngerokok. Ya udah gitu. Pokoknya makanya pertanyaan itu tuh bener-bener ditanyain sama perusahaan segala macam di kakunin Sampai lagi. segitunya. Harus, Iya. harus. Makanya nih si perusahaan ini untuk mengurangi hal seperti itu dia nanyain berkali-kali tuh. Terus gue tanya kan, Kak, gimana kalau misalnya rokoknya itu harusnya di luar segala macam lah, gue kasih tahu kan. Bilang, iya tapi saya rokok berat Kak, gitu. Ya terus, gue bilang, maksudnya kan ini perusahaan yang minta gitu kan. Iya tapi saya gimana, saya nggak bisa kok nggak ngerokok. Ya Gua mau udah. ngerti perasaan itu lagi. Terus akhirnya kan gue tanya terus yang kayak bisa sama yang tadi kertas tadi kan mau diisi psikotesnya tuh, gue tanya berkali-kali nggak dijawab, nggak dibales, nggak digubris sama sekali. Akhirnya udah akhirnya gue kayak udah nih kayaknya ini anak udah nggak bisa dibantuin, udah gue lepas aja, nggak gue ngomong lu nggak lolos apa enggak, gue nggak ngomong, udah gue diemin aja, nggak gue tanya lagi. Yang mau rokok tuh bisa apa enggak gue nggak tanya lagi, udah gue diemin aja akhirnya. Gitu kalau checking sih gitu. Sambil nangis. Ya kalau itu nggak nyampe nangis. Sambil unboxing berarti ya. Ya enggak Enggak pas di unboxing ada pas di unboxing dianya keluar. Halo Kak. Oke, gue gunting. Di box lagi. Bukan unboxing. Dimasukin lagi. Kalau Aku juga udah bilang kemarin jangan kabur. Iya. kabur lo. Tapi gue juga pernah dapat itu anak kabur, Kak, saya kaburan boleh nggak? Oh itu Lu gimana? Aku juga ada. Iya kan kesel banget kayak nggak mau Aku lah. juga ada. Aku juga ada.